Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan materi PPKN kelas 11 semester 1 atau semester ganjil di UKBM 2, unit kegiatan belajar mandiri 2. Materinya yaitu tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Nah, nanti silakan kalian simak dan jangan lupa kalau ada yang perlu dicatat atau ditulis silakan kalian tulis. Sebelum kita mengkaji lebih jauh tentang materi sistem dan dinamika demokrasi Pancasila, perlu kita ketahui tentang tujuan pembelajaran materi ini, atau sering disebut juga dengan kompetensi dasar, yaitu peserta didik mampu menganalisis dan menjelaskan yang pertama makna, klasifikasi, dan prinsip-prinsip demokrasi. Kemudian tujuan pembelajaran yang keduanya adalah bahwa peserta didik mampu menganalisis dan menjelaskan periodisasi perkembangan demokrasi di Indonesia. Kemudian yang ketiga, pentingnya kehidupan demokrasi di Indonesia. Dan yang keempat, perilaku yang mendukung tegaknya demokrasi. Nah, dalam hal ini kita fokus ke tujuan pembelajaran yang poin 1, yaitu makna, klasifikasi, dan prinsip-prinsip demokrasi. Nah, setelah kita tadi mengetahui tentang tujuan pembelajarannya, maka pada kesempatan kali ini kita sama-sama untuk mengkaji atau membahas tentang pengertian demokrasi terlebih dahulu. Apa itu sebenarnya demokrasi? Kita sering kali mendengar istilah demokrasi, sehingga istilah ini sudah tidak asing lagi bagi kita sebenarnya. Nah, secara etimologis atau susunan kata, istilah demokrasi diambil dari bahasa Yunani kuno, yakni demos dan kratos. Demos berarti rakyat dan kratos berarti pemerintahan. Nah, kalau kita simpulkan, maka yang dimaksud dengan demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, pendapat ini sesuai dengan pendapat yang disampaikan oleh Abraham Lincoln. Jadi sekali lagi, demokrasi from the people, by the people, for the people. Itu pendapatnya dari Abraham Lincoln. Nah, sebagai perbandingan, pengertian demokrasi juga ada menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Demokrasi merupakan istilah politik yang berarti pemerintahan rakyat. Dengan kata lain, dapat diartikan bahwa dalam sebuah negara demokrasi, kekuasaan atau kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh rakyat atau wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan yang bebas. Contohnya seperti pemilu atau pilkada. Selanjutnya, mari kita kaji tentang klasifikasi demokrasi atau pengelompokan demokrasi. Berikut ini dipaparkan beberapa macam bentuk demokrasi. Yang pertama berdasarkan titik berat perhatiannya, kemudian berdasarkan ideologinya, yang kedua, dan yang ketiga berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Kita mulai dari berdasarkan titik berat perhatiannya, bahwa demokrasi itu mencakup 3 bagian atau 3 kelompok. 1. Demokrasi formal. Apa itu demokrasi formal? Itu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan bidang politik untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Nah, biasanya berlaku di negara-negara liberal. Kemudian yang kedua, demokrasi material. Itu demokrasi di mana bidang politik tidak terlalu diperhatikan, bahkan dihilangkan. Sedangkan ekonomi kecenderungannya menghilangkan perbedaan.
Nah, ini demokrasi ini berlaku di negara komunis biasanya. Nah, yang ketiga adalah demokrasi gabungan, yaitu mengambil kebaikan dan menghilangkan keburukan dari kedua-duanya, baik demokrasi formal maupun material. Nah, ini biasanya digunakan oleh negara-negara non-blok. Yang berikutnya berdasarkan ideologi. Klasifikasinya dibagi dua, yaitu demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal. Demokrasi ini adalah demokrasi yang didasarkan pada kebebasan dan bersifat individualisme atau menjunjung tinggi individual. Kemudian yang kedua, demokrasi rakyat atau demokrasi proletar. Demokrasi rakyat yang menciptakan kehidupan yang tidak mengenal kelas. Itu biasanya di negara-negara sosialis, komunis, demokrasi rakyat ini digunakan. Dan yang terakhir berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Seperti apa? Ada dua klasifikasi, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Yang langsung adanya partisipasi warga negara dalam menentukan kebijakan. Sedangkan yang tidak langsung demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Nah, sesuai dengan klasifikasi demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak rakyat, maka kita pernah menggunakan dua-duanya. Tapi pada saat ini adalah kita menggunakan demokrasi langsung. Sedangkan demokrasi tidak langsung itu sebelum reformasi atau orde reformasi, yaitu pada zaman orde lama dan orde baru. Itu kita menggunakan demokrasi tidak langsung. Sedangkan demokrasi yang langsung adalah sekarang pada masa orde baru, pada masa orde reformasi. Sekarang kita kaji sama-sama tentang prinsip-prinsip demokrasi. Dalam buku Dasar-Dasar Ilmu Politik yang ditulis oleh Henry B. Mayo, beliau mengungkapkan bahwa prinsip-prinsip dari demokrasi yang akan mewujudkan suatu sistem politik yang demokratis diantaranya yang pertama adalah menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Jadi dalam hal ini berarti ada lembaga penegakan hukum. Yang kedua atau bagian B menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Jadi ada perubahan, tapi perubahan itu dilakukan secara damai karena kehidupan masyarakat itu sendiri itu dinamis, berubah-ubah. Yang C itu menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. Nah, biasanya kita lakukan melalui media pemilihan umum atau pilkada. Yang D membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Jadi kalau misalnya ada permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan, maka kita senantiasa selalu menghindari tindakan-tindakan yang bersifat tidak wajar, atau dengan kata lain tindakan-tindakan kekerasan maka harus kita hindari sampai seminimum mungkin. Yang bagian E mengakui serta menganggap wajar adanya keberagaman. Nah, kita sepakat bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beraneka ragam. Dengan semboyannya Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itu kita anggap sebagai hal yang wajar. Jadi bukan sebagai sarana konflik dengan perbedaan itu. Yang berikutnya terakhir itu adalah yang bagian F, menjamin tegaknya keadilan. Menjamin tegaknya keadilan itu ada dicantumkan dalam sila-sila Pancasila. Misalnya sila kedua, kemanusiaan yang adil yang beradab, dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kita sepakat negara punya yang namanya ideologi Pancasila yang dua sila tadi disebutkan menunjukkan keinginan daripada negara itu untuk
senantiasa dalam kehidupan masyarakat bersikap adil, seadil-adilnya. Sebagai perbandingan, prinsip-prinsip demokrasi ada yang dikemukakan oleh Al-Madudi. Nah, yang pertama adalah bahwa prinsip demokrasi itu ada yang disebut dengan kedaulatan rakyat. Artinya kekuasaan ada di tangan rakyat. Yang kedua, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. Maksudnya, jadi ada yang namanya legalitas dari masyarakat atau rakyat itu sendiri. Kemudian yang ketiga, kekuasaan mayoritas. Keempat, diakuinya hak-hak minoritas. Kekuasaan mayoritas itu maksudnya sesuai dengan tadi dicontohkan, ada yang namanya pemilu, di mana pemilu itu kekuasaan yang sepenuhnya dilakukan oleh rakyat. Itu kekuasaan mayoritas. Kemudian yang hak-hak minoritas, artinya walaupun banyak masyarakat yang kategorinya sebagai minoritas, tetapi hak-haknya diakui juga. Kemudian yang kelima ada jaminan hak asasi manusia. Nah, ini tentang hak asasi manusia. Bangsa Indonesia atau negara kita tentunya sangat concern, ya, ingin menegakkan jaminan hak asasi manusia bagi warga negaranya. Dan yang keenam, pemilihan yang bebas dan jujur. 7, persamaan di depan hukum. Ke-8, proses hukum yang wajar. 9, pembatasan pemerintah secara konstitusional. Itu ada yang namanya Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, itu adalah bentuk pembatasan pemerintah secara konstitusional. Kemudian pluralisme sosial, ya, keanekaragaman sosial, ekonomi, dan politik. Serta yang terakhir, 11, nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Itu 11 prinsip yang dikemukakan oleh Al-Madudi. Nah, sekarang bagaimana prinsip-prinsip demokrasi Pancasila? Ahmad Sanusi menyampaikan atau mengutarakan ada 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia menurut ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Satu diantaranya, demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini sesuai dengan sila pertama. Kemudian demokrasi dengan kecerdasan, jadi mengutamakan olah pikir atau nalar kita dalam berdemokrasi. Kemudian yang ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Nah, kita sepakat bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Itu prinsip demokrasi. Kemudian yang keempat, demokrasi dengan rule of law, sesuai aturan main atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Nah, di materi kelas 10 kalian sudah mempelajari tentang pemisahan kekuasaan atau pembagian kekuasaan negara dari mulai eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Keenam, ada demokrasi dengan hak asasi manusia. Jadi dijunjung tinggi hak-hak asasi manusia. Kemudian demokrasi dengan pengadilan yang merdeka, ya, bebas atau independen. Kemudian yang ke-8, demokrasi dengan otonomi daerah. Ya, jadi daerah diberi keleluasan untuk mengurus atau mengatur rumah tangganya sendiri atau daerahnya sendiri. Kemudian yang ke-9, demokrasi dengan kemakmuran atau kesejahteraan rakyat tentunya. Dan terakhir ke-10, demokrasi yang berkeadilan sosial, ya, sesuai dengan nilai sila ke-5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu 10 pilar demokrasi menurut Ahmad Sanusi. Nah, di samping itu ada gambar tentang bagaimana
sebuah negara itu menerapkan demokrasi, maka ada yang namanya kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum. Ya, ini suasana demonstrasi, tapi demonstrasi yang elegan, artinya tidak berseberangan dengan konstitusi dan tidak melakukan tindakan-tindakan anarkis. Nah, sekarang apa saja sih sebenarnya nilai dan moral demokrasi Pancasila itu sendiri? Ya, sesuai dengan ideologi Pancasila, maka berikut nilai dan moral demokrasi Pancasila yang bersumber dari ideologi Pancasila. Satu diantaranya persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedua, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ketiga, pelaksanaan kebebasan yang dipertanggungjawabkan secara moral baik kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain. Keempat, mewujudkan rasa keadilan sosial. Kemudian kelima, pengambilan keputusan dengan musyawarah dan mufakat. Keenam, mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan. Dan ketujuh, menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, terutama di pembukaannya itu sendiri. Nah, di samping itu ada yang namanya penanaman kesadaran berkonstitusi. Inti dari demokrasi adalah kedaulatan rakyat. Jadi kalau kita simpulkan diantaranya tentang demokrasi itu sendiri, bahwa intinya demokrasi itu kedaulatan rakyat, artinya rakyat mempunyai kekuasaan penuh untuk mengelola negara, sehingga kemajuan sebuah negara merupakan tanggung jawab seluruh rakyatnya. Oleh karena itu, dalam negara demokratis, setiap rakyat atau warga negara berkewajiban. Berkewajibannya apa? Satu, menghargai dan menjunjung tinggi hukum. Dua, menjunjung tinggi ideologi dan konstitusi negara. Tiga, mengutamakan kepentingan negara. Empat, ikut serta dalam berbagai bentuk kegiatan politik. Lima, mengisi kemerdekaan dan aktif dalam pembangunan. Itu ya yang harus diperhatikan atau kewajiban warga negara dalam tatanan kehidupan yang demokratis. Nah, setelah kita kaji bersama-sama tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila, maka pada bagian terakhir ini adalah bagian di mana kalian mengevaluasi kembali atau mereview kembali tentang materi yang tadi sudah Bapak jelaskan. Jadi ada tugas individu berupa latihan soal, ada 5 pertanyaan. Yang nomor 1, coba kalian cari beberapa definisi demokrasi atau pengertian demokrasi menurut para ahli. Minimal 2, boleh lebih juga, silakan. Kemudian yang kedua, apa perbedaan demokrasi formal dan material? Dan yang ketiga, sebutkan prinsip-prinsip demokrasi menurut Henry B. Mayo. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan demokrasi Pancasila? Dan yang terakhir, kelima, apa yang dimaksud dengan inti demokrasi adalah kedaulatan rakyat. Jadi nanti silakan kalian tulis terlebih dahulu soalnya, kemudian kerjakan di buku tugas. Setelah itu soalan jawabannya kalian foto dan kirimkan langsung ke grup tugas Telegram. Demikian ya mengenai tugas individu. Demikian yang bisa Bapak sampaikan mengenai materi sistem dan dinamika demokrasi Pancasila, mulai dari makna atau pengertiannya, kemudian klasifikasi, dan yang terakhir prinsip-prinsip demokrasi. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata dari Bapak, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.